Saya guru di MI Muhammadiyah Gasang, Kecamatan Bulaan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan dan 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 4250014268. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan materi membiasakan perilaku Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar hari ini menjadi lancar dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, silakan ketua kelasnya disiapkan dulu untuk berdoa. Mas Legar, Sabrap doa mulai. apakah ada hari ini yang nggak masuk? Mas Alvin masuk, Mas Aska hadir, Mbak Lela, Mbak Sakila, Mas Rehan, Mas Aryan, Mbak Rima, Mbak Najwa, Mas Reno, Mas Alif, Mas Legar, Mas Dava, Mas Agam, Mbak Clara, Mbak Ganes, Mbak Dila, dan Mbak Ais. Berarti yang nggak masuk hari ini Mbak Viken. Mbak Viken lagi sakit. Ya, mari kita sama-sama doakan semoga Mbak Viken lekas sembuh dan bisa bergabung lagi belajar bersama kita. Amin ya robbal alamin. Ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila bersama-sama. Dimulai ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
bagaimana penerapan perilaku Pancasila pada kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Untuk mengawali pelajaran hari ini, sebelum kita belajar memasuki pelajaran hari ini, Bu Ani mau bertanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Pancasila. Masih ingatkah dengan Pancasila? Masih. Apa itu Pancasila? Dasar negara. Dasar negara, benar. Apa lagi? Ideologi negara. Yang keras tuh apa? Ideologi negara. Terus apa lagi? Pandangan hidup. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang memuat nilai luhur bangsa Indonesia. Iya, itu bahasa apa namanya? Itu sila-sila dalam Pancasila itu ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Yang pertama apa? Tuhan yang Maha Esa. Yang banget dengan apa ya? Kita. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. gambarnya apa ya? Rantai emas. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. gambarnya. Berdiri. Yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya yang dilambangkan dengan Padi dan kapan. Ya, masih ingat ya? Sekarang kita belajar tentang bagaimana kita menerapkan perilaku tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita belajar, Bani mau menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku sehari-hari sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan alasan mengapa melakukan perilaku tersebut secara sederhana, dan siswa bisa termotivasi menerapkan perilaku Pancasila baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Iya, betul. Nah, sebelum kita masuk pelajaran tentang penerapan perilaku Pancasila hari ini, apakah sudah ada yang melakukan perilaku Pancasila? Sudah apa belum? Sudah. Apa contohnya? Tapi sudah semua berjalan bersama keluarga. Iya, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila sila keberapa? 1. Sila ke-1 tadi bunyinya bagaimana? Terus apa lagi? Sudah melakukan apa lagi? Ikat bersama. Ikat bersama, ya, kita juga bersama-sama melakukan piket bersama, itu juga mencerminkan perilaku Pancasila. Iya, betul. Sekarang Bani mau menayangkan video tentang perilaku Pancasila. Silahkan disimak baik-baik ya. Iya.
perilaku dan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Tahukah teman-teman nilai-nilai apa saja ya yang terkandung dalam sila Pancasila 1 hingga ke-5? Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk memahami nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Tapi tak hanya itu, kita juga wajib untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 1 hingga ke-5. Yuk kita simak. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nilai-nilai sila ke-1, ketuhanan. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi, setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang menurut, menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita, dan juga tolong menolong meski memiliki agama yang berbeda. Nilai-nilai sila kelima, keadilan. Nilai keadilan ada pada sila kelima. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita semua harus bisa bersikap adil terhadap semua orang. Tidak boleh membeda-bedakan orang. Sila kelima ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan bersikap adil kepada semua orang yang ada di sekitar kita, menjalankan kewajiban kita, dan menghormati hak orang lain. Apakah teman-teman dapat menambah contoh perilaku dan sikap apa lagi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Untuk memahami perilaku tentang penerapan kita perilaku kita terhadap Pancasila, banyak kan menerangkan sedikit tentang perilaku Pancasila dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima, baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama tentang sila yang pertama, penerapan perilaku pada sila yang pertama. Contoh perilakunya apa saja itu di lingkungan keluarga? Berdoa sebelum makan bersama keluarga. Tadi udah ada ya melaksanakan perilaku itu ya. Tadi siapa? Mbak Ganes ya. Mbak Ganes tadi udah mengatakan bahwa pagi tadi udah sarapan bersama keluarga dan berdoa bersama. Terus apa namanya, sholat berjamaah bersama keluarga. Itu juga termasuk perilaku ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua, saling mengingatkan untuk beribadah 4 waktu, menjalankan kewajiban sebagai umat beragama dalam keluarga, saling memberi pelajaran mengenai ilmu agama dalam keluarga, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk contoh perilaku yang ada di lingkungan keluarga. Selain di lingkungan keluarga, juga perilaku Pancasila itu juga dilakukan di lingkungan sekolah. Apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Tidak merendahkan atau menghina agama lain. Yang kedua, mempersilahkan teman untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Tidak mengganggu teman yang sedang melakukan ibadah, tidak mengolok-olok unsur keagamaan dalam kepercayaan yang dianut temannya, selalu rukun dengan semua warga sekolah yang berbeda agama. Bahwa kita itu dalam agama tidak boleh membeda-beda dalam berteman, itu tidak boleh membeda-bedakan agama. Alhamdulillah di kelas kita semua agamanya sama. Tapi kalau ada tetangga yang berbeda, kita juga harus hidup rukun untuk membiasakan kita dalam perilaku Pancasila. Iya. Terus selain
lingkungan keluarga, juga ada di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Perilaku Pancasila, sila pertama yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti agamanya. Berarti kalau kita bertetangga dengan agama, mempunyai tetangga yang agamanya tidak sama dengan kita tidak boleh memaksakan kehendak untuk mengikuti agama kita, ya. Terus yang kedua, tetap berteman dengan masyarakat yang berbeda agama. Tetap berteman ya. Ora bareng apa? Ngejengke, ora bareng ya. Menghargai pemeluk agama lain dalam beribadah, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama, menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah contoh-contoh perilaku yang ada pada sila pertama Pancasila, ya. Terus yang kedua, sila kedua Pancasila apa tadi bunyinya? Keadilan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dilambangkan dengan simbol apa tadi? Rantai emas, ya. Contoh perilaku yang ada di lingkungan keluarga pada sila yang kedua yaitu menghormati orang tua. Yang selanjutnya, pembiasaan perilaku kemanusiaan yang adil dan beradab yang dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak berperilaku diskriminatif. Perilaku diskriminatif itu apa? Tindakan yang merugikan orang lain. Setelah kita mempelajari sila-sila yang ada pada Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, Bu Eni akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, diberi tugas untuk diskusi kelompok, ya. Membagi menjadi 3 kelompok. Di sini nanti ada kelompok 1, ya. Sini kelompok 2 dan sini nanti kelompok 3, ya. Jadi ada berkelompok ya. Ini nanti tak kasih kertas, ada 3 kelompok ya. Nanti di sini kelompok berapa? 2, 3. Ini kelompok pertama dan di sini kelompok ketiga. Di sini ada cerita interaktif. Silahkan dibaca bersama kelompokmu nanti ya. Terus yang kedua itu nanti kelompok 1 itu mengerjakan nomor 1. Yang kelompok 2 mengerjakan nomor soal 2, ya. Yang ketiga mengerjakan soal nomor 3, ya. Nah, silakan dikerjakan. Ya, dibaca dulu. Nah, beritanya dibaca dulu nanti. Ada pertanyaan? Iya. Ada pertanyaannya nanti silakan jawab. Ini kelompok 2. Ya, kelompok 2 nanti mengerjakan soal nomor 2 membaca dan menjawab pertanyaan. Jelas ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Selesai. Tolong perwakilan 1 ke 1 setiap kelompok presentasi ke depan, ya. Dan silakan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Mbak Naswa. Ya, silakan hasil diskusi kalian apa? Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Jawaban kelompok
Sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut contoh-contoh penerapan perilaku Pancasila sila ke-1. Beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Menghargai orang lain yang berbeda agama dengan kita. Saling tolong-menolong dengan sesama walaupun berbeda agama. Iya, hasil diskusi dari kelompok 1 setelah membaca cerita tadi, jawabannya apa? Sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut dengan contoh-contohnya. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Mbak Najwa. Sekarang dilanjut kelompok 2. Ya, kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan memberikan jawaban diskusi kami. Mengamalkan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. 1. Tidak berperilaku diskriminatif. 2. Aktif dalam kegiatan kemanusiaan. 3. Saling membantu ketika tetangga membutuhkan bantuan. 4. Berani dalam membela keadilan dan kebenaran. Selesai? Ya. Hasil diskusi kelompok 2. Tadi pertanyaannya pengamalan, contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Tidak berperilaku diskriminatif, aktif dalam kegiatan kemanusiaan, saling membantu ketika tetangga membutuhkan bantuan, berani dan membela keadilan dan kebenaran. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oh, Mbak Rima yang tanya. Perilaku diskriminasi itu apa dan contohnya apa? Itu ada teman kita dari kelompok 1 bertanya. Diskriminatif adalah tindakan atau sikap memperlakukan seseorang secara tidak adil atau berlebihan. Contoh, perlakuan berbeda terhadap siswa karena latar belakang atau status orang tua. 2. Bullying. Ya, itu contohnya bullying. Itu tadi apa namanya? Perilaku diskriminatif yang Mbak Rima ya. Perilaku diskriminatif tadi jawaban Mbak Ganes adalah tindakan atau sikap yang memperlakukan seseorang secara tidak adil atau merugikan ya. Contohnya tadi apa? Bullying ya. Bullying dan perlakuan berbeda terhadap siswa karena latar belakang dari orang tua. Itu ya Mbak Rima ya. Udah? Jamnya udah? Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Terima kasih. Lanjut kelompok yang ketiga. Silakan. Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 akan membacakan diskusi dari kita. 1. Menghargai pendapat anggota keluarga yang lain. 2. Melaksanakan tata tertib dalam keluarga yang telah disepakati bersama. 3. Melakukan diskusi keluarga untuk hal-hal yang harus diputuskan bersama. Iya, jawaban kelompok 3 tadi untuk memberikan pertanyaannya, memberikan contoh pengalaman sila keempat Pancasila di lingkungan keluarga. Apa saja tadi? Menghargai pendapat anggota keluarga yang lain, melaksanakan tata tertib dalam keluarga yang telah disepakati bersama, ya, melakukan diskusi keluarga untuk hal-hal yang harus diputuskan bersama. Iya, tepuk tangan untuk berarti sudah memahami tentang penerapan perilaku Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dalam Pancasila itu akan memberikan soal, silahkan dikerjakan ya masing-masing ya, dikerjakan ada 10 nomor, nanti gantikan yang lagi ya.
kasih nama dan nomor absennya di atas. Kemudian silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai, silakan dikumpulkan. Terima kasih. Penerapan perilaku Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Coba dari sila pertama dan sila ke-5. Dari sila pertama tadi apa bunyinya? Contohnya apa? Dalam sila pertama itu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama kita, menghargai, apalagi menghargai agama orang lain. Sila yang kedua, bunyinya dulu. Sila kedua apa? Apa tadi? Menolong sesama teman, baik tetangga maupun orang lain yang sedang mengalami kesulitan atau terkena musibah. Terakhir, sila yang kelima, contohnya, contoh perilakunya berlaku adil terhadap sesama. Jadi pembelajaran hari ini selesai. Alhamdulillah. Untuk pertemuan yang akan datang, silahkan dipelajari bab selanjutnya, yaitu tentang norma dalam kehidupan, ya. Dipelajari dulu norma dalam kehidupan. Iya, terima kasih. Silakan bukunya dikemasi. Kemas dulu ya, pemasukannya. Kita berdoa bersama. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan ke atas, samping, ke depan, dilipat. Silakan Mas Edward disiapkan. Wa bihamdika asyhadu an
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.